Dulu sebelum pemilu, kan kita tahu hampir 1 bulan kerjanya presiden itu hanya bagi-bagi bansos. Sekarang setelah pemilu, mana ada lagi bagi bansosnya presiden? Hilang semua ya. Karena kalau misalnya 02 ini sesuai dengan perhitungan quick count, dia kelihatan menang, kan sudah ada power sharing di antara mereka. Betul. Lagi terjadinya ini. Bargaining. Iya, bargaining. Cuman kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi, bahwa beliau ketika menerima Pak Surya Paloh, kan beliau mengatakan saya ingin menjadi jembatan. Bahasa yang lain itu artinya, ini partai-partai politik di luar yang 4 ini, kalau mau komunikasi dengan Pak Prabowo harus melalui saya. Itu loh kira-kira. Ya, baik pemirsa Nawacita TV. Kembali lagi bersama saya Cornelius. Dengan pasca pemilu kita akan diskusi ringan bersama. Sudah hadir di studio Media Nawacita Indonesia Bang Ray Rangkuti. Baru kali ini juga saya memahami kalau beliau itu nama aslinya Ahmad Fauji. Betul Bang ya? Betul. Nah, beliau ini adalah seorang pengamat politik, aktivis. Dia pernah jadi Sekjen KIP, benar Bang ya? Komite Independen Pemantau Pemilu. Dan sekarang ini sebagai Direktur Mardani. Lingkar Mardani. Atau 5 ya? 5. Nah, itu lembaga swadaya masyarakat Bang ya? Oke, berikut ada Pak Otoli Jebua. Beliau ini adalah juga sebagai sosok pengamat politik. Dan bahkan beliau ini juga pernah jadi staf ahli di DPR RI. Dan di sebelah sana ada Pak Faizi Dunduru juga sebagai pengamat politik dan aktivis media sosial. Selamat pagi semua Bapak-bapak. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak. Saya ke Bang Ray Rangkuti dulu. Siap. Bang, setelah atau pasca pemilu ini, banyak riak-riak yang namanya carut-marut perihal pemilu. Kira-kira menurut Abang hasil pemilu 2024 itu seperti apa, Bang? Kalau kita nggak menyelesaikannya dengan segera, ya melalui misalnya hak angket, maka sepanjang 5 tahun ini kita akan dibayangi terus oleh dugaan dan kecurigaan bahwa khususnya pilpres ya, itu penuh dengan keculasan gitu. Dan ditambah dengan akhir-akhir ini ada berita soal kenaikan lonjakan suara yang diperoleh satu partai politik tertentu yang juga ada hubungannya dengan Pak Jokowi kan. Nah itu akan menurut saya menambah rasa kecurigaan publik itu gitu. Nah oleh karena itulah dari awal saya mengatakan baiknya diselesaikan saja melalui angket. Jadi tapi sebelum ke sana Bang, artinya jangan terlalu jauh dulu ke angketnya. Karena kondisi kan ada lembaga negara yang sudah dipersiapkan oleh negara, ada Bawaslu, ada DKPP. Kenapa harus hak angket, Bang? Ya karena ada 3 model jenis penyelesaian juga. Dan 3 model penyelesaian itu juga mengandung 3 model persoalan. Kalau kita menuntut soal tahapan pelaksanaan pemilu, ya kita memang ke Bawaslu. Atau kita berhubungan dengan sengketa hasil pemilu, ya kita ke MK. Tapi kalau kita berhubungan dengan dugaan adanya penggunaan kekuasaan demi elektoral, ya nggak ada. Hak menyelidikinya itu hanya di DPR. Hanya di DPR? Iya, melalui angket. Kan misalnya begini ya, Bawaslu kan nggak mungkin tuh menyelidik presiden karena dugaan adanya bansos yang menimbulkan elektoral. Nggak ada ceritanya tuh Bawaslu panggil presiden. Gitu misalnya. Berarti kan tidak ada klausul Bawaslu bisa memanggil presiden dalam hari. Bagaimana? Kan pertama bansos itu keputusan politik kan, yang diputuskan secara bersama melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Artinya membagi-bagi bansos itu dibolehkan. Nah cuma cara membaginya, mekanisme membaginya, dana pembagiannya itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Dan itu tidak dengan sendirinya masuk ke ranah Bawaslu. Berarti itu ranahnya di DPR. Kan mereka yang harus menyelidiki bansos ini betul nggak sesuai dengan yang dibayangkan. Bansos ini punya efek nggak terhadap elektoral macam-macam dan sebagainya gitu. Nah artinya dengan pembagian bansos ini indikasinya ada mempengaruhi hasil pemilu. Ya, mempengaruhi pemilih
yang oleh karena itu kemudian mempengaruhi hasil pemilu. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Jadi makanya banyak orang yang menurut saya yang agak lompat-lompat. Kenapa sih nggak ke Bawaslu? Iya, akan ke Bawaslu. Kalau berkaitan misalnya dengan adanya manipulasi suara, gitu ya, adanya lonjakan suara, atau berkaitan misalnya dengan menghalang-halangi hak pilih seseorang, gitu. Itu ya memang ke Bawaslu semua itu. Gitu. Kalau kemudian kita menemukan perbedaan atau selisih suara yang sangat signifikan, yang kita merasa suara kita entah itu namanya dicuri lah, digelembungkan lah, nah itu nanti ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Tapi kalau ada dugaan misalnya penggunaan aparat keamanan, misalnya seperti kemarin kepala-kepala desa dipanggil gitu, kan nggak mungkin Bawaslu menyelesaikan itu, nggak ada jalurnya. Betul. Berarti itu ranahnya DPR. Itu DPR lalu memeriksa dalam hal ini misalnya Kapolri, apa sih maksud dan tujuan pemanggilan kepala-kepala desa itu? Ya kan, ada nggak peristiwa hukum sebelumnya yang menyangkut mereka sehingga harus dipanggil? Itu istilahnya bendol desa loh ya, satu kabupaten kepala desanya itu dipanggil gitu kan. Berarti itu yang terjadi. Nah, kan itu yang terjadi di beberapa tempat. Nah itu ditanyakan tuh, kan nggak mungkin Bawaslu menanyakan itu. Itu bukan ranah Bawaslu, itu bukan ranah yang berhubungan dengan tahapan pemilu gitu. Nah oleh karena itulah angket jadi penting, angket dalam rangka menyelidiki kemungkinan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral gitu. Nah saya kira lebih banyak orang sekarang berdiskusi di wilayah itu. Kalau saya sendiri melihatnya ya. Jadi kalau berhubungan dengan teknis-teknis pelaksanaan pemilu, umumnya udah kita bisa selesaikan tuh di ranah Bawaslu-nya gitu ya. Nah, apalagi kalau ditambah dengan catatan Bawaslu ya terkait dengan pengawasan mereka terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 yang lalu. Lebih dari 2000-an kasus misalnya mereka menyebut ada ditemukan intimidasi. Ya kan, lebih dari 1000 kasus sekian ditemukan mobilisasi. Lebih dari hampir sekitar 2000-an kasus juga ditemukan suara pemilih yang rusak gitu ya, tetapi dihitung bagus gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, itu kalau mau dilihat ini pelanggaran yang nggak bisa dianggap sepele. Ini pelanggaran yang punya potensi mendiskualifikasi pasangan tertentu. Kalau misalnya dibuktikan bahwa kejadian itu bersifat TSM misalnya, kan? Misalnya ada intimidasi yang TSM, ada mobilisasi yang TSM, ada surat suara yang tidak sah dihitung sah gitu ya, dan sebagainya itu nggak bisa dengan cara administratif. Gitu diperbaiki aja nggak bisa, tidak segampang itu, nggak segampang itu karena itu menentukan keabsahan pelaksanaan pemilu. Jadi kalau ada proses intimidasi itu bukan hanya hubungannya dengan suara tapi hubungannya dengan pidana, tapi hubungannya juga keabsahan pemilu gitu. Nah ini model yang seperti inilah menurut saya membuat saya sih dari awal mengatakan angket nih. Saya mohon maaf loh Pak sekalian ya. Sebelum Pak Ganjar ngomong angket, saya udah ngomong angket. Sudah menyampaikan duluan. Iya, saya ada di salah satu podcast, saya katakan begini, tanggal 17 tuh podcastnya. Kita kan pemilu 14 ya, 3 hari setelah itu. Jadi kita rekaman tanggal 16. Di-upload tanggal 17 kan. Jadi hanya 2 hari berarti berselang. Iya, benar. Karena tunggu 17 itu uploadannya. Karena waktu kita diskusinya itu kan sehari sebelumnya, tanggal 16. Saya katakan, ini nggak bisa lagi sekedar mengandalkan Bawaslu MK. Karena ada persoalan yang lebih serius dari sekedar Bawaslu dan MK, tapi dugaan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan elektoral. Dan cara menyelesaikannya adalah angket, saya bilang. Nah, tanggal 20 ya seingat saya, atau tanggal 22, baru Pak Ganjar ngomong menyampaikan angket, lalu sehari setelah itu disambut oleh pasangan Amin ya, dan bergulirlah sampai sekarang. Baik Bang, kita teruskan nanti. Saya coba dulu ke Pak Ottoli sebagai yang pernah menjadi staf ahli di DPR. Seperti apa tanggapan Pak Ottoli perihal apa yang disampaikan Bang Rangkuti ini? Karena kondisinya saya sudah sampaikan tadi kan ada ranahnya
Bawaslu, ada ranah DKPP, ada MK, dan menurut Pak Ottoli seperti apa? Jadi memang sistem pemilu Indonesia memang sangat terbuka peluang untuk melakukan yang namanya kecurangan dan manipulasi. Kenapa? Karena sistemnya orang datang di TPS, ada kertas, ada materi yang digunakan. Perhitungannya pun juga selalu manual. Beda dengan di Eropa, kalau di negara-negara maju, dia pakai elektronik aja, dia tidak perlu ke TPS. Dia buka pemilunya, dia pencet, udah selesai. Ya. Tidak ada proses yang panjang di mana peluang untuk merubah-rubah itu tidak ada. Kalau Indonesia, dari ini berjenjang, dari TPS ke desa, ke kecamatan, ke provinsi, Kabupaten dulu, baru ke provinsi, baru ke ibu kota, KPU pusat. Artinya memang peluang untuk melakukan kecurangan itu ada, ya itu ada. Nah memang ini juga satu perbaikan ke depan. Kita berharap sebenarnya dengan hak angket yang diusulkan ini, mereka bisa mengusulkan, menemukan nanti cara-cara yang tepat untuk pemilu di Indonesia. Tidak seperti lagi, ini kan sudah berkali-kali kita melakukan pemilu presiden ini, selalu ada saja masalah. Ya, tapi dipastikan dulu Pak, artinya Bapak setuju dengan hak angket itu? Sebenarnya saya sih setuju saja, hanya hak angket yang saya maksud itu harusnya diselidikinya bukan hanya bagaimana keterlibatan kekuasaan tentunya dalam pemerintah ya, dalam hal ini Jokowi dalam pelaksanaan pemilu, tetapi kalau bisa memang semua harus ditemukan. Jadi angket harus bisa menemukan bukan hanya pilpres, termasuk caleg. Saya setuju dengan Yusri bilang itu. Kalau mau diselidiki, selidiki semuanya. Secara komprehensif. Komprehensif, jangan hanya pilpres. Selidiki juga dong perolehan suara anggota DPR RI itu. PDIP sekian ratus, apakah tidak pakai uang? Ya. Golkar sekian ratus dapat kursi, apakah tidak pakai uang? Itu juga perlu diselidiki. Kenapa kalau hanya pilpres, sepertinya juga kurang pas. Sepertinya direncanakan ini angket hanya untuk menjatuhkan pemerintah. Dalam hal ini adalah Jokowi. Artinya di pilegnya juga harus diselidiki juga. Dilakukan angket juga. Jadi tanggapannya seperti peluang untuk melakukan kecurangan ini, kejelasan ini, tidak hanya ada pada satu pasangan. Jadi ini kan semua terbuka juga. Pasangan 01 kan bisa juga melakukan itu. Kan ada teman-teman juga. Pasangan 02 juga ada temuan. Pasangan 03 juga ada juga. Dan itu kan sedang di media sosial kan sudah kita lakukan. Nah, tapi terakhir yang saya sampaikan adalah semua hasil yang diumumkan sekarang di Quick Count ini kan semua kan belum final. ya. Kita tunggu saja nanti pengumuman ininya di tanggal 20 Maret. Ketika 20 Maret KPU sudah mengumumkan, maka bagi yang tidak menerima hasil itu kan sudah ada jalurnya, Pak. Iya. Sudah ada jalurnya kan? Ya. Sudah kan? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Ottoli. Saya ke Pak Fajri Dundur. Kayaknya menarik diskusi kita ini karena kondisinya ada yang pro dan ada kontra perihal masalah bagaimana menangani masalah sengketa pemilu ini. Saya mau ke Pak Fajri Dundur sebagai aktivis sosial. Ya, silakan. Sambil minum kopi dong. Ya, silakan Pak. Biar tidak tegang-tegang, Pak. Sebenarnya berada di satu diskusi dengan Bang Ray Rangkuti. Karena Bang Ray Rangkuti ini sosok yang saya kagumi karena konsisten dari dulu sejak 96 kali ya. Bang udah masuk di pergerakan 97, 98 apalagi bahkan juga termasuk sosok yang membakar semangat untuk melengsarkan penguasa Orde Baru saat itu. Ini yang kita tidak punya banyak. Karena kebanyakan para aktivis yang dulu bergerak pada 98 itu mereka sudah masuk di beberapa partai politik. Nah, ketika mereka sudah masuk di partai politik, maka konsistensi mereka pada tujuan untuk reformasi dan untuk demokrasi itu bisa berubah sesuai kepentingan partainya. Nah, satu di antara sedikit itu, Abang Ray Rangkuti masih konsisten. Ini makanya saya bilang saya bangga satu tempat diskusi dengan Bang Ray Rangkuti. Dan semoga nanti Bang Ray Rangkuti jangan tergoda dulu masuk ke partai politik atau ke politik praktis. Karena nggak ada yang jaga bangsa ini kalau tidak ada yang seperti itu konsisten. Kenapa?
konsistensi itu penting. Kalau setiap orang berubah, maka tidak akan terjaga satu nilai yang terbentuk sesuai cita-cita awal untuk menjadikan bangsa ini seperti apa. Jadi kalau diikuti sesuai perubahan kemana arah angin, wah, berarti negara kita ini bisa berputar-putar kemana arah angin. Nah, kita butuhkan orang-orang atau kita butuhkan sosok para pengamat yang konsisten seperti Abang Ray Rangkuti ini. Hal yang menarik sebenarnya ketika Pak Ottoli bicara mengenai perspektif dia untuk menilai apakah tepat ada angket atau tidak. Saya lihat memang kecenderungan sama dengan pemikirannya Profesor Yusril. Karena kebetulan beliau juga kan pendukung 02. Oke. Jadi harus mengadu. Berarti beliau ini pendukung 02. Harus mengadu cara berpikir pendukung 02. Lah, bagi kita yang tidak mendukung ya masih pasangan itu, kita nggak mungkin menganut itu. Kita menganut hal yang di luar itu. Contohnya, bicara mengenai seberapa jauh tingkat kerusakan kepentingan umum dari urusan pilpres dengan pileg. Kan gitu ya. Mana yang lebih banyak kekuasaan mempengaruhi, apakah di urusan 560 orang atau kepada 2 orang sebagai penentu masa depan bangsa dalam kepemimpinan, yaitu presiden dan wakil presiden. Itu sebenarnya yang kita membandingkan. Kalau terjadi kecurangan di antara parpol, caleg, ya saya rasa penting juga ditelusuri. Tapi ini kan ada di tangan 2 orang penguasa. Memilih penguasa itu mestinya harus jauh lebih bersih. Jauh lebih tidak melanggar etika, jauh lebih menjamin bahwa yang terpilih itu adalah orang benar-benar memang layak terpilih, bukan karena pengaruh, bukan juga karena satu tindakan-tindakan eksternal yang mempengaruhi akhirnya dia terpilih. Sebab pemimpin itu wakil Tuhan di dunia. Kalau nggak salah ya, ini nanti kan Pak Pendeta juga mungkin bisa memberikan pemahaman. Kan wakil Tuhan di dunia untuk memandu Indonesia ini ke depan mau seperti apa. Maka dibutuhkan di situ seorang terpilih pemimpin yang memiliki moral, menjaga etika, dan hal-hal yang terbaik untuk memastikan ada keteladanan ke bawah, kepada struktur di bawah, dan kepada publik. Bayangkan contohnya, kalau dalam kepemilihan atau dalam pemilihan seorang pemimpin itu menabrak seluruh aturan-aturan. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa seseorang pemimpin yang terpilih dari suatu hal yang tidak wajar atau pelanggaran etika, pelanggaran moral, bisa menjadi panutan bagi bangsa atau bagi rakyatnya. Nah, ini sebenarnya yang saya menjadi khawatir ke depan. Karena kenapa? Saya punya anak. Bagaimana mungkin nanti saya akan bersaksi karena saya itu loh kepala negara kita, itu loh pemimpin kita, layak kita jadikan. Dan kalau keterpilihannya saja melalui cara-cara yang tidak benar. Artinya apa? Ketika seseorang dipilih dengan cara yang tidak benar, nggak mungkin pemimpin itu benar. Ya. Ketika dia maklumi, dia terima cara-cara yang tidak sesuai etika, tidak bermoral, untuk membuat dia menjadi berkuasa. Nah, bagaimana mungkin dia menjadi penguasa yang benar pada masa yang akan datang? Baik, itu ditahan dulu Pak, nanti diteruskan jadi, lagi. Saya mau ke tegang sekali memang, tapi memang harus begitu. Ya, jadi saya mau kembali ke Bang Rangkuti dulu, Ray Rangkuti dulu. Tadi apa yang disampaikan Pak Ottoli adalah dia setuju hak angket itu bergulir, tetapi tidak hanya sekedar hak angket untuk presiden, tetapi juga untuk pileknya. Nah, untuk itu bagaimana menurut Bang Ray Rangkuti, dan termasuk seberapa optimis hak angket itu bisa bergulir, karena kita lihat juga di area sekarang ini ketika politik ini kan dinamis, Bang. Ketika kepentingannya dia sudah terakomodir, maka ya sudah. Nah, itu artinya garda terdepan kan selama ini yang disampaikan adalah ketika itu menggaungkan PDI. Nah, bagaimana dengan partai-partai lain kalau tidak mendukung, kan sama juga bohong, Bang. Artinya kita sia-sia berjuang untuk melakukan mendobrak yang namanya kecurangan itu melalui hak angket, tapi
Masalahnya di partai politik juga nanti selesai. Gimana, Bang? Ya boleh aja masuk, nggak ada masalah gitu. Semua ya dibongkar kan. Ya. Nah, yang penting itu kan angketnya dulu. Ini angketnya aja belum, Ya. gitu kan. Nah, cuma pintu masuknya kan nggak mungkin angket menyelidiki dirinya sendiri kan. Oke. Ya. Misalnya anggota DPR mengangket dirinya sendiri kan nggak mungkin. Anggota DPR mengangket legislatif yang berhubungan dengan diri enggak. Ya pintu masuknya karena angket itu menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, kan. Nah, siapa yang berkuasa ya presiden. Jadi kalaupun legislatif masuk, ya pintu masuknya tetap melalui presiden. Dugaan adanya kekuasaan presiden yang mengatur perolehan suara legislatif. Kan bisa masuk tuh. Misalnya seperti yang kita ributkan sekarang, ada lonjakan suara yang diterima oleh salah satu partai gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Ada nggak hubungannya dengan dugaan yang sebelumnya gitu. Tapi kalau menyelidiki misalnya apakah masyarakat calegnya politik uang, itu ya lebih Bawaslu, sama seperti kita menyelidiki apakah paslon 01, 02, 03 melakukan politik uang apa tidak, itu nggak ada hubungannya dengan angket. Ya. Itu ranahnya Bawaslu, itu maksud saya gitu. Ya. Nah, saya mau tanya sama Bang, itu kan juga ada penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang ya, termasuk percepatan Pembagian untuk bansos. apelnya satu bansos yang seharusnya kan menunggu bulannya, tapi dilakukan pas menjelang pemilihan umum. Kira-kira menurut Abang Ya, itu itulah materi-materi antara yang lain. kan seperti yang kita sebutkan tadi itu, bahwa bansos itu putusan politik kan. Iya. Sudah disetujui oleh legislatif maupun eksekutif. Tapi cara penyaluran bansos itu yang bisa diselidiki oleh angket. Iya. Nah, misalnya dengan merafel, Iya. itu apa tujuannya, apa maksudnya, Mempercepat. kemana arahnya. Gitu. Iya. Nah, itu yang nanti akan diselidiki oleh angket gitu. Termasuk mengenai Kenapa jor-joran satu minggu tingginya sebelum? jumlah Iya. dibanding dengan anggaran pada saat bansos 2020-2021 Di bulan September, saat COVID, di mana kondisi Indonesia sangat dalam keadaan darurat. Iya. Tapi ini kenapa malah jauh lebih banyak, hampir 400-an triliun. Ya, nah itu semua yang diselidiki itu tadi, gitu. Itulah yang diselidiki kalau kaitannya dengan bansos. Tapi kan ini bukan hanya bansos toh. Soal dugaan penggunaan aparat keamanan, ya, kemudian soal PJ kepala daerah, ya, kepala desa, ya, ASN. Gitu. Nah itu pola ini semua terlihat dalam karena ini semua kan di bawah kekuasaan eksekutif kan. Ya. Yang namanya bansos, yang namanya polisi, TNI, ASN, PJ, kepala desa, itu ranahnya eksekutif semua tuh. Nah inilah yang diselidiki itu tadi gitu. Nah cuman kalau urusannya misalnya soal dia nyuri suara, dia pakai politik uang, itu nggak ada hubungannya dengan angket. Itu cukup diselesaikan oleh Bawaslu. Makanya tadi itu ada ranah Bawaslunya, ada ranah MK, ada ranah angket gitu. Kalau 01 terbukti misalnya nih pakai duit, nggak ada hubungan ke angket tuh, hubungannya nanti ke Bawaslu gitu. 02 pakai bagi-bagi duit, 02-nya ya, jadi bukan presidennya misalnya, bagi-bagi duit, nggak ada hubungannya dengan angket, itu cukup ranah Bawaslu gitu. Nah, tapi kalau presidennya bagi-bagi duit untuk kepentingan elektoral, nggak bisa diselidiki oleh Bawaslu, yang nyelidiki itu adalah angket gitu. Iya. Berarti masing-masing ada pakemnya. Ya karena memang objeknya beda-beda. Betul. Gitu ya. Dan apa namanya itu subjeknya juga beda-beda. Nah kembali lagi misalnya. Apakah dengan begitu legislatif bisa? Bisa. Kan cuma pintu masuknya bukan dari legislatifnya. Oh, anggota ini anggota diduga politik uang. Ya kalau itu selesaikan di Bawaslu. Pintu masuknya di mana? Duga apakah presiden menggunakan kewenangan dirinya untuk membuat satu partai politik lolos atau tidak. Ya. Kan kira-kira gitu. Betul. Nah di situ yang selidiki. Ya dalam konteks hubungannya legislatif. Nanti turunannya akan banyak tuh. Ya kan akan kelihatan tuh. Kan dipanggil nih misalnya kepala desanya siapa yang dipanggil, polisinya siapa yang. Nanti kemungkinan di sidang-sidangnya itu mereka akan cerita, oh akan ketahuan ternyata praktek politik uangnya besar. Nah kalau ada kayak begini nanti diserahkan ke polisi lagi. Serahkan ke Bawaslu lagi, selesaikan deh itu gitu. Nah, tapi kalau DPR-nya tetap fokus pada soal ada nggak tangan presiden yang masuk ke dalam gitu. Itu persis seperti Bang Senturi dulu kan. Nah, kalau contohnya seperti kasus MK, Bang.
yang keputusan 90 nomor 90. Apakah itu bisa dalam Ya. materi yang bisa masuk ke angket? Tentu saja mereka nggak bisa mengubah putusan MK, Iya. ya, itu tidak diranah. Tapi dugaan seperti yang disebutkan oleh salah satu laporan majalah nasional itu dalam ini Tempo, bisa jadi materi. Benar nggak sebetulnya ada tangan presiden yang masuk ke lingkaran Mahkamah Konstitusi itu yang membuat putusan ini terjadi. Oke. Tapi putusannya sendiri mereka nggak bisa batalkan. Jangankan mau MK aja nggak bisa batalin. Iya, katanya sih MK ya. Iya. Katanya sih Bang, katanya di situ kan melibatkan pihak Lah istana iya ya. makanya di Bahkan situ juga disebut anggota keluarga gitu. ya itulah yang diselidiki Nah, nanti berarti apakah dimungkinkan di angket itu nanti semua yang diduga terlibat itu akan bisa dipanggil, bukan akan bisa diperiksa? Oh bisa ya? bisa. Bisa diperiksa. Kalau angket. bisa diperiksa selama ya tentu katakanlah dalam ini misalnya pansel angketnya menyepakati bahwa dia harus dipanggil. Justru kalau tidak mau bisa dipanggil paksa. Ya itu hak DPR ya. Itu hak DPR. Bukan soal hak. Oh. Itu kewajiban setiap warga Konstitusi. negara untuk bersedia dipanggil oleh institusi negara. Kalau nggak dalam hal ini DPR kan. Iya. Dan DPR diberi kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. Gitu. Nah, Misalnya kondisinya gini, saya Bang. nih Iya. dibutuhkan keterangan di pansus angket nanti, misalnya kalau angketnya jadi. Iya. Saya mangkir, dipaksa. Oh, berarti DPR punya hak untuk Punya hak bisa memaksa. memaksa. Nah, kondisinya gini, Bang, seperti Abang sampaikan tadi, seperti para kepala desa. Misalnya nih contoh yang lain nih. Kan PPATK mengatakan ada aliran dana yang Dana, cukup besar masuk ke pemilu. Nah itu tuh di hak angket itu juga bisa mereka tuh minta datanya dari PPATK tuh. Coba dicek, kasih ke kita data. Cuma ini kan data yang nggak boleh terbuka. Tapi kira-kira Bang itu aliran dananya ke yang mana itu? Ya kita nggak tahu. Saya pikir Abang tahu gitu loh, biar kita itu masih hubungi juga gitu loh. masuk rahasia negara. Terlalu banyak. Masuk rahasia negara nggak bisa itu. Nah, termasuk yang Abang sampaikan tadi akan dipanggil orang-orang yang terlibat di dalamnya. Katakanlah di seluruh wilayah Republik Indonesia ini masing-masing ada kepala desa misalnya terlibat dalam kegiatan itu. Bagaimana DPR melakukan pemanggilan sementara waktu untuk melakukan itu waktunya terbatas. Nggak terbatas. Oh, tidak terbatas. Angket itu nggak terbatas. Ya kan lagi pula itu sudah dihitung semua. Oke, Misalnya kalkulasinya sudah. Ya, yang penting itu misalnya hak angket itu hanya boleh dibahas dalam 4 bulan. Nggak ada hak ketentuan itu gitu. Ya karena apa yang disampaikan selama ini yang kita dengar dan terjadi, bahkan ada pengamat politik, bukan lagi jadi pengamat politik, bahkan sebagai partisan dia menyampaikan tidak ada itu kesempatan untuk melakukan itu dengan keterbatasan sehingga masyarakat kita termakan isu-isu itu juga. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi kalau hak angket itu sendiri nggak punya batasan waktu untuk menyelesaikan satu keputusan angket, gitu loh kira-kira. Jadi bisa dia dibuat sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, dan sebagainya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat kasus ini kayaknya agak sedikit lama, karena merujuk ke, saya kan mengatakan setidaknya 5 objek, bahkan 6 objek kan. Soal bansos, aparat keamanan, soal apalagi nama tadi PJ, ASN, kemudian soal kepala desa gitu kan, setidaknya 5 sampai 6 objek nih. Oleh karena itu mungkin agak panjang. Nah, bisa 3 bulan, 4 bulan pemeriksaan prosesnya. Nah, setelah itu ada kesimpulan kan. Kesimpulannya apakah ditemukan atau tidak ya nanti. Nah, kita buat pengandaian. Kalau ditemukan kan berarti ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bisa 2, menyatakan untuk melakukan hak menyatakan pendapat, atau cukup menyatakan bahwa kasus ini diselesaikan menurut ABC, sesuai dengan ABC gitu ya. Nah, kalau masuk ke rekomendasi pertama sampai ke hak menyatakan pendapat, ya jelas nggak ada lagi waktu, gitu loh maksudnya. Ke ujung di hak menyatakan pendapat itu. Karena hak menyatakan pendapat itu saja sejak dibacakan sampai nanti kemudian diplenokan yang seterusnya butuh 6 bulan.
Karena harus diujukan dulu ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Tapi kan itu Oleh karena itu tenang aja. Kan memang banyak seperti tadi abang kita mengatakan, hak ini loh pemakzulan nggak akan ke sana. Kalau konteksnya nggak ada waktu, ya nggak akan ke sana, nggak ada waktunya ke situ. Nah itu yang. Tapi saya pikir gini lah ya, artinya tenang ya, aman ya. Aman lah. untuk bangsa ini bukan Jadi memang saya melihat begini. Sementara dulu Pak, biar saya Ya. nanti Bapak bisa. Jadi maksud saya gini, saya tidak melihat bahwa target akhirnya adalah memakzulkan Jokowi atau siapapun 02 tidak jadi dilantik. Bukan seperti itu menurut saya. Tapi ini pembelajaran bagi bangsa ini, bagi masyarakat untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi. Kenapa? Dari sana masyarakat lebih berani mengatakan ini tidak benar, ini salah, ini benar pada pemilu yang akan datang. Nah, jadi saya pikir oleh karena itu publik tidak boleh pasif. Karena kenapa? Begitu banyak orang yang membela supaya menyatakan tidak perlu ini angket. Seperti tadi kan yang dimaksud banyak pengamat yang kita tahulah ini berpihak kemana. Oh, tidak perlu, habis waktu tidak cukup. Saya merasa bahwa itu sengaja dibuat untuk mengurangi semangat baik di DPR maupun di publik untuk antusias mendorong angket. Karena kenapa? Jujur memang akhir daripada angket ini adalah sesuatu penilaian pada satu kepemimpinan penyelenggaraan negara, apakah sudah bekerja sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Lengser tidak lengser, tapi catatan. Pada masa yang akan datang akan dicatat. Ada sejarah. Pada saat periode kepemimpinan seperti ini, dilakukan seperti ini, kondisinya seperti ini. Dan itu menjadi warisan dalam jangka panjang. Itu yang dibutuhkan sebagai publik. Kita nggak mau tahu itu lengser, tapi kita mau tahu apakah penyelenggaraan ini sudah benar, sudah sungguh-sungguh sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi butuh masyarakat kepastian itu. Kira-kira itu. Kembali ke Pak Oto itu, sebenarnya dia sudah Aman. Jadi enggak sebentar Pak. Kondisinya Bapak sampaikan tadi tidak hanya hak angket itu untuk hak angket untuk presiden tetapi pileg. Sudah dijelaskan tadi sama Bang Ray Kuti bahwasanya nggak mungkin DPR itu meriksa dirinya sendiri, buat angket buat dirinya sendiri. Bagaimana menurut Jadi begini, yang pertama dulu, pemilu 2024 ini di Indonesia adalah pemilu yang terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Karena diikuti oleh jumlah yang 2 juta, 205 juta, dan sekaligus dilakukan ada 4, ada 5. Ada presiden, ada DPD, DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten kota. Sepanjang dunia ini hanya di Indonesia terjadi itu. pertama kali? Kalau pertama kali, bahwa memang ada kekurangan-kekurangan, mungkin saja. Yang kedua, angket tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu. Itu harus kita tahu dulu. Ya. Angket ini, silakan saya berjalan. Saya juga setuju juga angket ini. Artinya kan isu yang berkembang sekarang kan sepertinya ada tangan kekuasaan yang sedang mengatur. Ada visible hand ya? Itu yang sudah berkembang sekarang. Dan itu ditujukan kepada Jokowi. Biar sedikit lewat angket lah. Nanti aku buktikan. Ada enggak kecurigaan sebagian orang ya? Tidak semua juga ini ya Bang ya. Ya nggak mungkin 02 curiga. Kalau Kompas mengatakan 62%. 62%. Oh berarti lebih besar dong. Kompas ya. Jadi ada kecurigaan bahwa ada tangan kekuasaan yang mengatur ini pemilu. Dibuktikan oleh angket. Artinya kalau nanti tidak terbukti, berarti apa yang dicurigai selama ini bahwa ada kekuasaan yang mengatur pemilu, berarti itu tidak benar dong, hoax dong. Saya tertarik sebenarnya penyampaian Pak Otori. Silakan Pak. Sepertinya dia meragukan ada tangan-tangan kekuasaan untuk ini. Saya mau tanya Bapak dulu. Menurut Bapak secara pribadi, yakin nggak ini bersih dari tangan kekuasaan? Yakin nggak? Dibuktikan ya angket. Bukan, Bapak dulu. Begini loh, Bapak dulu. Hukum kita, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bukan yang mau ditanyakan sekarang keyakinan Pak Otoli dengan kondisi yang disampaikan tadi benar tidak ada visible hand di dalam kegiatan pemilu. Karena saya secara pribadi saya belum melihat
ada tangan kekuasaan untuk mengontrol ini semua. Saya giring dulu, saya ini dulu Pak, karena kondisinya tadi berbicara bansos Pak. Ya. Tadi Bang Rangkuti menyampaikan perihal pembagian bansos tidak pada tempat dan tidak semestinya dibagikan pada saat itu. Nah, bagaimana merubah? Apakah itu bukan sesuatu hal yang bisa merubah konstelasi politik atau seperti apa? Saya rasa kalau bicara tentang bansos, yang paling layak menjawab itu yang pertama Kementerian Sosial, Risma, dan yang kedua Presiden. Saya nggak bisa menjawab itu. Tapi saya punya informasi mengenai yang paling bertanggung jawab di situ adalah Mensos. Ingat, tidak melibatkan Menteri Sosial pada pembagian bansos yang dimaksud. Nah, gimana itu Pak? Loh, Jadi tanyalah sama Risma. bukan, sudah dijawab Risma dan sudah dibentuk Badan Penyaluran Pangan kalau tidak salah. Berarti memang tidak melibatkan Mensos. Jadi saya rasa, kan sebenarnya sudah dijelaskan di bansos ini. Di beberapa medsos kan sudah dijelaskan juga para politisi yang bermacam-macam dalam respon. Ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif. Bagi saya merespon positif saya bagi sembako. Kenapa? Karena memang masyarakat lagi butuh. Itu saja. Lagi butuh atau adakah di antara kita ini yang mengatakan bansos tidak dibutuhkan sekarang di Indonesia? Sama dibutuhkan. Ya, jadi kan pertanyaannya, Pak, menurut Bapak jujur nggak bahwa itu karena kebutuhan mendesak atau karena sesuatu tujuan yang lain? Itu sebenarnya yang penting, Pak. Saya belum melihat tujuan yang lain. Memang tidak perlu dilihat, Pak. Karena itu memang nggak mungkin. Baik kayaknya karena bukan ranah Pak Otoli. Oke, benar itu. Jadi kondisi ya. Tapi nggak, saya mau berikan masukan mengenai tadi apa? Pemilu kali ini adalah pemilu terbesar di dunia. Ada pilpres serentak dengan pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, DPR provinsi, kabupaten kota. Setuju. Tapi bukankah pemerintah sudah mempersiapkan diri? Jika sudah diamanatkan undang-undang bahwa itu akan dilaksanakan serentak, lah Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan dengan baik dong. Anggaran cukup. Terus masalahnya gimana? Menurut saya, ada hal yang bisa dikategorikan karena beratnya pelaksanaan. Ada hal yang tidak masuk dalam kategori itu. Jadi bukanlah berarti karena ini pemilu besar yang serentak lalu juga diikutkan kepentingan pribadi atau golongan. Kan tidak begitu. Jadi kenapa? Kalau kita bicara contohnya pemilu ini berat, pemilu ini akhirnya banyak kekurangan, yang kekurangan seperti apa dulu? Yang masalah seperti apa dulu? Harus kita pilih-pilih, bukan karena contohnya ada satu hajatan besar, ada satu contohnya pelaksanaan yang begitu luas, lalu kita benarkan kalau ada pencuri, contohnya gitu loh. Kan nggak boleh juga ada pencuri lalu kita, ya nggak apa-apa lah. Ya ada pencuri wajar lah, namanya juga perusahaan besar, nah begitu. Jadi tidak boleh ditoleransi apapun kejahatan, meskipun itu adalah pekerjaan besar dan menyita suatu tenaga dan sumber daya yang besar. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran pada suatu hal yang salah. Kira-kira itu bagaimana Bang, jadi kondisinya bagaimana? Tadi belum terjawab apa yang saya tanya perihal seberapa besar harapan angket ini bisa bergulir, karena kondisinya lagi-lagi yang kita bilang tadi, ketika kebutuhan si A terakomodir maka akan mundur. Salah satu contoh misalnya Pak Sandiaga Uno, dia terang-terangan menyampaikan ketika dibutuhkan di pemerintahan berikutnya dia siap, sementara dia kan kader P3. Jadi seperti apa Pak? Ya setidaknya kan kita udah mendengar 4 praksi yang komitmen untuk mendorong ini gitu. Ya kita tinggal lihat lagi kan, apakah mau didorong ya sekarang atau tidak, kita nggak bisa juga pastikan. Nah cuma kita berpegangan pada bibir orang sebetulnya gitu. Betul. Pada bibir dan lidah orang gitu ya. Iya kita nggak tahu. Yang bagi saya masalahnya hampir di semua politisi kita sulit untuk mempercaya bibir dan lidah kan gitu. Satu gitu. Mungkin nyanyi memang lidah tak bertulang. Iya itu dia. Mestinya dihapus saja lagu itu. Itu dia tuh. Tapi kalau dilihat dari urgensi objektifnya, memang urgen. Tadi kan sudah disebutkan itu semua hanya bisa diselesaikan kalau kita pakai angket.
Mengapa misalnya Ibu Risma nggak dilibatkan? Nah itu harus diselidiki nanti di angket itu. Gitu kira. Budgetnya benar nggak dipetikin 5% dari setiap. Kan isunya nanti diselidiki di angket. Nah itu ini isu semua gitu. Betul. Nah kebenarannya bagaimana? Angketin gitu. Jalan satu-satunya seperti itu. Memang cuma itu pintunya. Kalau berkaitan dengan presiden ya itu pintunya, bukan Bawaslu gitu loh maksud saya. Gitu. Nah, ketika ditemukan misalnya dari hasil angket itu ditemukan semua TSM yang disampaikan tadi itu temuan-temuan ada kecurangan. Nah, konklusinya seperti apa nanti? Macam-macam. Ya, kan kalau misalnya di Bank Senturi itu kan 3. Ada rekomendasi A, rekomendasi B, rekomendasi C. Nah yang dipilih oleh mayoritas itu rekomendasi C. Yang apa rekomendasi C itu yang paling lemah. Gitu. Yang cukup merekomendasikan semua orang yang diduga melakukan praktek kecurangan dalam penggelontoran dana BI ke salah satu bank Senturi dalam ini harus diperiksa oleh polisi. Cuman itu aja. Konklusinya seperti itu. Artinya ada pilihan-pilihan nanti. Ada 3. Nah tinggal anggota DPR ini yang memilih kan. Dari ada yang fraksi anu dukung ke rekomendasi A. Ya bisa nanti modelnya bisa macam-macam. Berarti kalau maka saya setuju tadi. Jangan bicara dulu soal apa sih outputnya gitu. Kita yang paling penting itu mengetahui model-model dan cara kerjanya. Supaya kita bisa mendesain ulang. Karena kalau kita nggak selesaikan dari sekarang, yakinlah model ini akan dikompres. Bisa lebih parah malah Bang nanti. Bukan hanya di Pilpres, nanti di pilkada juga akan mulai. Kan ada ketentuan sekarang tuh di pilkada itu 6 bulan sebelum pilkada dilaksanakan, kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang strategis namanya. Mengapa ketentuan itu kita buat? Karena dulu polanya begitu. Setiap melakukan menjelang pelaksanaan pilkada, kepala daerah itu transaksi, buat aturan baru, termasuk di dalamnya aturan melambungkan budget bansos. Gitu loh, makanya 6 bulan dibuatlah di aturan pilkada. Di pilkada diatur kok di tingkat nasionalnya kagak ada. Berarti dalam tanda petik dipertanyakan yang gitu. Bukan, kan aneh, sebetulnya kan praktek yang kayak begini udah agak lazim tuh di pilkada-pilkada kita gitu. Di pemerintahan pusat. Nah di tingkat nasionalnya lolos, daya rusaknya se-Indonesia gitu loh. Kalau pilkada itu kan di daerah-daerah aja kan. Tapi kalau presiden yang begitu rusaknya se-Indonesia gitu. Nah oleh karena itu lagi-lagi ya, angket ini penting untuk boleh jadi menyusun ketentuan-ketentuan itu. Misalnya 6 bulan atau katakanlah saya dulu mengatakan begini nih sebelum ini kejadian. Harus ada komitmen dari presiden 2 minggu sebelum hari H nggak boleh bagi bansos. Seharusnya. Itu pernyataan saya. Bukan. Oh sudah pernah menyampaikan di beberapa tayangan televisi nasional saya menyebut 2 minggu. Kenapa? Karena pasti punya efek terhadap pemilih. Dan itu yang disebut dengan melanggar asas adil. Gitu loh. Kenapa gitu? Anda kasih bansos sekarang, apalagi seminggu sebelum hari H, yang diingat oleh pemilih itu kebaikan presiden ini. Dan ada beberapa menteri yang mengatakan itu kebaikan Bapak Presiden. Betul. Jadi yang diingat oleh pemilih itu kebaikan presiden itu, lalu mereka lihat presiden ini condongnya ke siapa. Maka seperti balas terima kasih dia lalu coplos lah itu. Yang ada hubungannya dengan presiden itu. Jadi bisa mempengaruhi. Bisa. Itu psikologi gitu. Bisa mempengaruhi oleh orang dan memang dibuktikan kan di survei itu. Hampir sekitar 60% katanya pemilih itu yang terima bansos itu yang milih sesuai dengan. Karena masih terngiang-ngiang bansos itu karena makanya saya berulang kali saya kira beberapa tayangan televisi nasional 2 minggu tolong deh sebelum 2 minggu itu bagi-bagi bansos itu stop supaya ada jeda antara rasa ingin berterima kasih, rasa diperhatikan oleh presiden ya kan dengan independensi mereka di TPS, di bilik suara gitu. Sebab kenapa? Karena output dari bansos itu kemungkinan besar hanya dinikmati oleh 1 paslon. Sementara yang bertanding 3 paslon. Prinsip pemilu kita adil.
Jadi kalau paslon 1 menerima efek dari bansos, yang lain juga harus terima. Ya. Itu namanya prinsip Asas adil tadi. adil. Tapi cerita Bang dari Kabu saya telepon saat itu. Menjelang ini kira-kira tren siapa di sana yang kira-kira cenderung dipilih masyarakat? Wah, di sini mah udah fokus mereka pada bansos yang 600.000. Karena mereka pikir, wah ini mau dari mana lagi 600.000? Mereka petani, mereka pekerja yang non formal. Mereka bilang gini, wah udahlah ini nikmati dulu ini yang 600.000. Apalagi katanya dikembangkan isu bahwa nanti kalau bukan ini yang terpilih paslon tertentu itu dihapus semua. Jadi mereka ketakutan bahwa kehilangan 600.000 sekali kirim ke rekening. Dulu sebelum pemilu, kan kita tahu hampir 1 bulan kerjanya presiden itu hanya bagi-bagi bansos. Sekarang setelah pemilu, mana ada lagi bagi bansosnya presiden? Hilang semua ya. Jadi saya rasa nggak bakal selesai ini. Artinya Saya mau menanggapi karena ini perlu juga untuk penguatan pada teman-teman mahasiswa dan publik yang peduli dengan bagaimana ke depan masa depan bangsa ini. Karena kenapa? Kalau saya lihat dari penjelasan Bang Rai tadi, bahwa para anggota DPR bisa saja berubah. Manakala suasana godaan itu akan muncul dari godaan kekuasaan dan jabatan atau Saya cerita politiknya. Tadi politiknya sebenarnya kan. Iya. Tadi saya bilang kan urgensi dulu, substansinya kan. Sekarang politiknya bagaimana? Iya. Politiknya ini menurut saya menguntungkan bagi semua parpol. Hatta partai politik yang berada bersama dengan koalisi Pak Jokowi. Nah, koalisi Pak Jokowi ini kan sekarang kita bagi 2. Koalisi administratif, koalisi faktual. Oke. Administrasi itu PDI masuk di dalam kan. Ya. Nasdem masuk di dalam. Itu administratif masuk di semua. dalam. PKB masuk di dalam. Yang faktual enggak lagi, ya kan? Yang faktual itu cuma ada Gerindra, PAN, Demokrat sama Golkar. 4 tuh. Total kursinya mereka di DPR itu 261 kursi. Ya. Sementara yang ini kita hitung masuk di dalamnya adalah P3 kan. 314 kursi gitu kan. Kalaupun P3 keluar, dia 295 masih ada di tangan mereka kan gitu. Jadi kenapa saya bilang mengatakan? Karena kalau misalnya 02 ini sesuai dengan perhitungan quick count, dia kelihatan menang, kan sudah ada power sharing di antara mereka. Betul. Lagi terjadinya ini. Bargaining. Iya, bargaining. Cuman kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau ketika menerima Pak Surya Paloh, kan beliau mengatakan saya ingin menjadi jembatan. Bahasa yang lain itu artinya ini partai-partai politik di luar yang 4 ini kalau mau komunikasi dengan Pak Prabowo harus melalui saya loh, gitu loh kira-kira. Apa artinya? Pak Jokowi mengatakan ini dikontrol saya nih. Signalnya sudah di... Iya, ini dikontrol saya nih. Nah pertanyaannya, Pak apa Prabowo iya? mau nggak? Nah itu dia. Pak Prabowo apa iya? Jadi makanya setelah Pak Jokowi ngomong begitu, Pak Prabowo ketemu 2 kali dengan Pak SBY. Iya, 2 kali ya. 2 kali. Sekali di... Iya, dalam 1 minggu loh. Iya. 2 kali ketemu, ya kan? Nah artinya mulai terjadi nih power sharing di lingkaran internal. Oleh karena itu hak angket bisa bergulir. Meskipun tentu formalnya mereka nggak dukung, ya tetapi kejadian di Bang Senturi terjadi. PAN bukanlah pendukung SBY saat itu. Golkar pendukung SBY. PKS pendukung Pak SBY saat itu. Tapi PKS adalah salah satu motor dari Bang Senturi saat itu. Dan bisa kejadian. Golkar kelihatan belum tegas betul untuk mengatakan menolak. Misalnya gitu ya. Atau formalnya dia akan menolak. Dan seterusnya. Itu yang saya sebut angket ini menguntungkan semua partai politik karena bisa dipergunakan dalam rangka power sharing dan disitulah menurut saya titik kelemahannya Pak Jokowi. Dan oleh karena itu secara substantif dan secara politik angket ini strategis. Baik, saya rasa kita bisa lanjutin di yang penting karena kenapa? Ini pesan bagi disampaikan di closing statement saja. Apa-apa, nanti aja biar nanti bisa ditanggapi oleh Bang Ray Rangkuti. Karena kenapa saya percaya Bang Ray Rangkuti ini bisa memberikan satu resep bagi publik agar mereka tetap konsisten menjaga. Karena kenapa? Anggota DPR butuh dukungan dari publik. Maka kehadiran protes-protes, bicara, teriakan mahasiswa di jalan, teriakan mahasiswa di kampus,
bicara deklarasi berbagai dukungan di para kalangan akademisi, guru-guru besar budayawan, ini dibutuhkan. Karena kenapa? Supaya tidak mudah goyang ini di angket ini. Jadi artinya apa? Kalau melihat dari survei Litbang Kompas 62,2% setuju untuk membentuk angket atau mendukung angket, artinya publik sesungguhnya sudah lebih dari setengah mengharapkan angket ini terwujud. Perhatian tersendiri bagi anggota DPR RI. Karena kalau mereka tidak mewujudkan ini juga bisa menghilangkan kepercayaan bagi mereka 62,2%. Maka sebenarnya satu keanehan memang kalau betul apa yang dimaksud oleh paslon tertentu yang katanya sudah menang lalu mengatakan bahwa masyarakat tidak mau butuh itu angket. Apa itu angket? Ternyata terbukti dalam survei bahwa sebenarnya masyarakat mulai sadar tahu bahwa ini dibutuhkan angket 62,2% loh. Kalau itu berarti hanya di bawah 40% yang mendukung tidak dilakukannya angket. Mungkin yang mendukung Pak Otoli tadi 40% di bawah gitu loh. Yang mendukung angket sesuai dengan Bang Ray 62. Bukan terbalik-balik sebenarnya kan. Iya itu, jadi itu faktanya gitu. 60% pendukung Pak Prabowo, iya. Tapi justru Mendukung angket 60% yang dukung angket. Nah, 40% suaranya non Pak Prabowo, tapi 40% juga yang tidak mendukung angket. Kalau gitu ada dua. Kemungkinannya adalah pemilih yang sesungguhnya tidak sebesar itu. Berarti Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu lah itu. Artinya biarlah masyarakat juga yang menilai. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah kami sampaikan kepada Bang Ray Rangkuti, sudah memberikan pencerahan-pencerahan perihal pemilu 2024 ini, juga Pak Otoli, Pak Fegli Dunduru. Dan kami berikan closing statement ke Pak Otoli dulu. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Indonesia, dengan semua suasana yang terjadi ini, mari kita jaga kesatuan kita jaga hati kita tunggu hasil pengumuman resmi dari KPU pada tanggal 20 Maret ini 2024. Yang kedua, hak angket akan berjalan. Yang penting angket harus bisa menghadirkan perubahan positif di negeri ini. Niatnya harus angket ini menghasilkan yang positif. Secara khusus memang bagaimana menghasilkan sistem pemilu yang baik untuk Indonesia. Sehingga yang namanya curang itu bisa ditiadakan. Terima kasih. Baik Pak Fegi dulu. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, kita penting kondisi damai. Tapi tidak juga untuk menghilangkan peluang untuk memperbaiki dengan berani mengungkapkan pendapat, berani memprotes, berani mengatakan ini tidak benar. Jadi bukan artinya bahwa kalau kita ini negara ini damai, aman, lalu kita harus tutup mulut, lalu kita berdiam diri, sampai akhirnya hal-hal yang negatif itu akan terus berlangsung. Berani bicara, berani protes, itu hak demokrasi bagi siapapun yang dilindungi oleh konstitusi. Ingat itu. Terima kasih. Baik, silakan Bang. Closing statement yang membuat orang semangat terus menerus. Udah panjang lebar tadi. Disampaikan. Gak ada lagi. Udah panjang lebar kita tadi. Motivasi kepada. Oh iya. Karena sebagai mantan aktivis yang luar biasa. Masih aktivis. Khususnya kepada pemusuh angket ya. Iya. Kita boleh menyukai salah satu presiden. Tapi di atas kesukaan kita terhadap dirinya, kita harus lebih mencintai demokrasi dan juga kebaikan bangsa dan negara kita. Sebab itulah yang panjang usianya. Presiden maksimal 10 tahun. Tapi republik ini bukan hanya 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan demokrasi. Mari sama-sama kita jaga demokrasi kita untuk memastikan bahwa masa depan anak kita tumbuh di alam demokrasi yang sehat. Baik, terima kasih Bang. Salam sehat selalu, semoga diskusi yang menarik ini secara rutin, secara periodik akan berlanjut dengan Bang Ray Rangkuti. Kalau ada yang tertarik untuk berdiskusi dengan Bang Ray Rangkuti, boleh nanti menghubungi kami untuk menjadi teman diskusi. Ingat, prinsip-prinsip yang disampaikan Bang Ray Rangkuti itu adalah kehidupan yang hidup untuk bangsa ini. Oke, terima kasih pemirsa Media Nawacita.
Nanti di episode berikutnya kita ketemu kembali. Selamat pagi. Oke, makasih. Makasih.